Pemirsa mengawal aksi damai 212, sidang dibuka kembali. Pak Gun-Gun, tadi kita dengar bahwa demo besok belum tentu menjadi demo yang terakhir. Bagaimana dengan kondisi situasi politik Indonesia, sepertinya pilkada juga masih jauh, apakah akan terus memanas? Iya, secara substantif kita harus menghormati. Mau demo berkali-kali pun, ini negara yang bebas, demokratis, dan itu memang hak konstitusional. Jadi kalau bicara jumlah ya jangan dipersoalkan, tetapi bagaimana kemudian aktivitas dalam demonstrasi itu yang harus menjadi concern kita bersama. Kalau misalnya aktivitas demonstrasinya jelas ada potensi melanggar aturan, misalnya hukum, nah itu tentu kita harus juga berteriak. Bukan hanya media tetapi juga seluruh elemen masyarakat menurut saya akan juga teriak. Ketika misalnya aktor yang melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut satu hal itu juga turut melakukan pelanggaran hukum. Tapi saya yakin sih ketika misalnya ada conditioning yang bagus kemarin, kemudian juga ada reinforcement atau peneguhan ya dari proses-proses politik di mana banyak sekali bertemu, simpul-simpul tokoh seperti Pak Jokowi bertemu dengan beberapa tokoh, kemudian Kapolri juga kemarin ketemu dengan Habib dan Ustadz-Ustadz. Jadi menurut saya ini adalah satu fase conditioning yang bagus. Dan ada konsolidasi politik di sana? ya jelas menurut saya pendekatan politik Grunigian. Jadi membangun semacam understanding atau pemahaman yang sama. Karena bagaimanapun ya pasti ada pihak yang menuntut dan tidak puas. Dan itu kanalnya dihukum. Ekspresi kebebasan berkumpul kerumunan orang itu juga harus dihormati, tetapi ada batasnya yaitu hak asasi orang lain gitu. Apakah ketika Pak Jokowi mengambil peran yang begitu besar ini sesuatu yang berlebihan untuk kasus Ahok atau karena Pak Jokowi sebagai figur pemersatu di Indonesia ini? Ada tanggung jawab masalahnya seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, karena bagaimanapun kita sama-sama tahu ini isunya dan jejaringnya itu kan udah kemana-mana kan, sehingga kemudian harus ada satu proses silaturahmi politik lah atau public relations politik ya kalau istilah dalam bacaan komunikasi politik, yaitu satu kerja yang lebih memosisikan oke, kita bisa berbeda tetapi ada goodwill yang sama, ada niat baik yang sama. Misalnya teman-teman yang menuntut penegakan hukum atas dugaan penodaan agama, ya kemudian juga mengekspresikan tuntutannya dan itu harus dihormati. Tetapi kemudian proses itu kan akan kemudian juga melibatkan banyak orang yang belum tentu satu orientasi yang sama. Itu yang kemudian harus menjadi catatan teman-teman yang berdemonstrasi besok. Oke, baik. Ke Bung Pram. Bung Pram, ketika kemudian orang bilang, oke kita kembali ke penegakan hukum. Sementara di penegakan hukum nanti jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan itu terbuka tidak kemungkinan untuk tidak sesuai itu? Ya pastinya begini ya. Karena seperti kita bilang ada dua kubu sini, ada yang setuju ada yang nggak setuju. Cuman paling penting ini sebenarnya, dan tadi saya apresiasi sekali dari MUI adalah kita itu harus saling menghormati. Artinya begini Pak, tadi kan bisa dari Setara menyampaikan bahwa ini trial by mob. Tapi kemudian dari MUI menanggapi bukan. Ini yang sebenarnya kita harapkan, demokrasi itu adalah boleh berbeda pendapat. Yang nggak boleh adalah jangan sampai satu mengklaim saya yang paling benar. Yang semua salah kafir atau nggak beriman. Itu nggak tepat. Tapi makanya kita lihat diskusi seperti ini harusnya lebih banyak lagi. Karena ketika kita berbeda pendapat ya udah. Tapi nanti pada saat putusannya muncul, ini kan gini, pengadilan sampai pengadilan negeri. Misalnya nggak setuju bisa jadi banding ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi sampai ke Mahkamah Agung, bahkan masih bisa peninjauan kembali. Prosesnya mungkin masih lama. Tapi dimanapun proses nanti terjadi, ya itu kita kembali komitmen kita akan setuju atau enggak. Kenapa? Karena saya bukan bicara ini, belum tentu nanti kalau misalnya setuju nih, pendukung Pak Ahok nggak setuju. Jangan sampai dari mereka ribut. Rame lagi ya. Karena gini, kita jangan pernah berpikir ya bahwa di dunia ini pendukung cuma ada satu gitu kan. Orang ada berbagai macam pendukungnya yang harus dipelihara di sini nggak cuma satu, makanya kemudian bineka itu penting. Kenapa? Karena jujur aja Islam bangsa Indonesia ini nggak satu visi, nggak satu mazhab. Kita ada berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana cara nanti menyikapinya, yang saya harap nanti kita bisa sedewasa sebagaimana kita ada di meja ini sekarang. Di meja sekarang, Sampai kita berantem. Gitu. Begitu Bang Ruth ya, kita harus sedewasa seperti saat ini. Berbeda pendapat silakan. Baik, itu berbeda pendapat itu indah sekali. Tapi kita harus ingat kita negara hukum. Apa yang kita bicarakan dan saya lihat semua juga para ahli hukum. Ada adagium presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Yang bisa mengatakan Ahok salah atau tidak nanti hakim, bukan kita. Tunggu di pengadilan. Kita tunggu aja pengadilan. Hormati pengadilan itu. Baik. Terima kasih. Oke.
Ke Ustadz dulu, ini mengawal aksi damai, harapan kita supaya besok ya ini menjalankan konstitusi silakan, tapi harus dalam koridor yang sama-sama damai. Saya harapkan ini Ustadz Zaitun kan katakan pimpro, salah satu pimpronya itu. Jangan pakai kata pimpro, Ya, Nanti bisa ada- salah itulah. paham lagi nanti. Kalau proyek ada kode uangnya. Bisa kena fitnah. Ya, Ini duit kita manajernya sendiri lah. keluar nih. Manajernya yang memanage. Manajernya, boleh. Ya, kan begitu kan. Koordinator lah. Ya, koordinator. Koordinator. Ya. Atau yang ngurusi. Rasanya udah capek sekali kan? Waduh, capek banget tuh rasanya tuh. Ya. Mudah-mudadan capek ini besok yang sudah diurusi dengan capek semuanya, enggak Ya. hanya Ustadz Zaitun, Pak Betul. Polisinya capek, Betul, Pak Polisinya juga. masyarakat capek, yang dari Ciamis tuh capek juga. Capek. Maka 200 kilo jalan saya kaki. harapkan besok demonya yang tertib. Oke. Tertib, apalagi kalau seperti yang diumumkan demonya ini akan bernilai ibadah. Oke. Baca sholawat yang banyak, mumpung ini sambil masuk bulan maulid. Hei. Sholawatan aja yang banyak, Ya. zikir yang banyak, Ah, tahlil yang banyak, baca Quran dengan tartil. ya. Sudah nanti kemudian Jumatan deh. Udah Jumatan doa selesai pulang. Makan pulang. Syukur-syukur kalau ada berkatnya itu pulang tuh kayak tahlil di kampung itu. Iya. Beres itu. Oke. Nah tapi Ustadz Zaitun saya tadi ngeliat di televisi iNews juga. Tetangga mau ikut juga itu yang buruh. Gimana itu? Tapi Gimana di tempat menjaganya? lain katanya apa? Oke. Atau mau bareng atau di tempat lain. Lah kalau nanti situasi dari situ malah yang tidak terkontrol di sana. Atau Rusak bagaimana nama GNPF. mengantisipasinya? Ya. Ya. Kalau yang demo buruh, ya sebetulnya kan mereka dulu merencanakan tanggal 25. Ya. Nah karena kami udah melihat ada yang mau tanggal 25, sebetulnya kami pilih tanggal 2. Ya, kan begitu. Walaupun awalnya orang udah heboh nih, seolah-olah kami pasti akan tanggal 25. Ternyata kami pilih tanggal 2. Lalu kemudian ternyata mungkin ya kita hormati juga pertimbangannya mungkin apa, mereka pindah ke tanggal 2. Lalu ada koordinasi, kita udah sampaikan kalau ikut dengan kami harus ikut aturan bersama, duduk bersama, ya. Sebab ini kan yang paling penting ini menyampaikan aspirasi, ya. Kalau di Korea orang diam tidak bicara malah, ya, duduk saja. Nah kita sebetulnya harusnya lebih tinggi budayanya. Kita bisa dengan duduk, ya, dengan berzikir untuk menyampaikan aspirasi ini, ya. Dan ya perlu saya jawab juga sebetulnya. Jangan ketika saya mengatakan saya belum tahu apakah setelah itu. Lantas kemudian ada yang menganggap ini doyan demo. Sama sekali tidak, kita capek. Ya. Kita juga tidak mau. Ya. Tetapi itu kita tidak bisa pastikan karena ini semua bergantung bagaimana hati nurani masyarakat dan ini dialami oleh masyarakat manapun. Yang paling gampang sebenarnya contoh Korea sekarang ini. Ya. Nah dan yang menarik bahwa saya kan wakil sekjen MUI. Ya ini supaya menepis segala prasangka orang lain. Kita baru-baru ini setelah selesai 4.11 Rakernas MUI. Salah satu keputusan Rakernas MUI itu yang luar biasa. Itu wasiat kebangsaan adalah bagaimana untuk mempertahankan pemerintahan konstitusional. Jadi tidak ada keinginan Oh untuk iya, menjatuhkan itu jelas tidak itu. ada. Dan Oke. Ketua Umum MUI Ya. itu tadi kemarin siang itu sudah bertemu dengan Presiden melaporkan di antara poinnya itu adalah tentang bagaimana MUI meneguhkan kembali ya apa yang selama ini sudah dipegangi oleh MUI untuk mempertahankan pemerintahan Oke. konstitusional. Yang kedua mengusulkan adanya dialog nasional bila ada perbedaan-perbedaan. Namanya apa? Rujuk nasional apa dialog nasional? Rujuk nasional Rujuk itu nasional. sebetulnya melihat pada kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tajam di masyarakat. Tapi kalau sudah ada titik temu, kan ini kemarin Oke. sebelum ada kesepakatan terasa ada hawa panas. Sekarang Muncullah sudah. ide itu ya. Iya, sudah Maka dingin. kita ingin ke depan tinggal dialog nasional Ya. yang diharapkan dapat mencari solusi pada masalah-masalah bangsa. Baik, Ya, oke. saya kira itu yang paling penting. Baik. Pak Permadi sebagai penutup pesan-pesan untuk demo besok biar damai. Saya menyesalkan tuduhan kepada para pendemo. Selalu pendemo yang disalahkan. Yang mana itu Akan tuduhan? kesusupan, provokasi, Makar. makar dan lain Oke. sebagainya. Ya. Padahal saya ini pendemo 50 tahun. Tertua di Indonesia dan terlama di Indonesia. Iya.
provokatornya itu bisa saja orang pemerintah, Oke. bisa saja oknum polisi, Ya. bisa saja oknum departemen yang berkepentingan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi jangan salahkan kami, kamu juga salah. Oke. Nah mengenai besok, terus terang saja saya miris karena kesepakatan yang belum tercapai, yaitu tuntutan GNPF. Ahok harus tahan, Oke. Kapolri atau Jaksa Agung mengatakan tidak. Ini tidak ada titik temu. Baik. Jadi kalau tidak ada titik temu, saya khawatir begitu jam 1 dibubarkan, mereka membubarkan diri untuk gelar sajadah, mengganti menjadi demo. Mudah-mudahan Tetap tidak. menuntut, sebab ini Oke. bukan, sudah diberi contoh. Oke. Contohnya sangat bagus. Pejabat-pejabat semua menyuruh yang demo diorganisir oleh pemerintah, itu semua memakai ikat kepala merah putih. Yang kebinekaan kemarin. Betul, Oke. supaya Hah? timbul rasa nasionalisme, timbul rasa patriotisme. Tapi jangan lupa, pendemo besok itu akan lebih berani. Karena banyak orang yang seperti mengingatkan kita seperti zaman revolusi. Berjalan rakyat mendukung, pedagang kaki lima mendukung. Lah kalau mereka menggunakan ikat merah putih, mereka menjadi revolusioner dan berani melawan siapa saja. Baik. Saya miris terus terang saja. Oke. Pak Watubun, terakhir ini. Ya, terima kasih. Saya penutup jadi tentu nanti dengan pesan-pesan bijak. Iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Iya. Saya tadi baru dapat SMS dari Ambon sama Papua. Kebetulan saya anggota DPR dari Dapil Papua. Pesan teman-teman sana kirim salam hormat buat Ustadz. Yang penting proses ini murni proses hukum. Karena kalau tidak murni proses hukum, berarti kami minoritas tidak punya tempat di Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu dia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Watubun. Dea. Baiklah, sidang Nasihat yang bagus polemik. ya. Ya. Bagus sekali nasihatnya. Kita berharap aksi besok 2/11 menjadi aksi yang damai bagi kita semua. Saya berterima kasih terhadap bapak-bapak yang telah hadir, narasumber kita malam ini. Terima kasih. Silakan Bang Latif. Ya. Kita tutup sidang polemik hari ini. Oke, terima kasih Dea, Bung Novel, Pak Permadi, Ustadz Zaitun, Bung Pram, Kang Gun-Gun, terima kasih. Ustadz Marsudi, Bung Ismail, Abang Ruhut Stompul, terima kasih. Pak Watubun, terima kasih. Ya, pemirsa, terima kasih sudah bersama kami selama 90 menit. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat dan yang seperti judul kita hari ini, mengawal aksi damai. Mudah-mudahan besok berjalan secara konstitusional dan damai supaya Indonesia menjadi jauh lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Siregar pamit.